Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henidiani Rahman, NPM 175020097. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas atau aset. Akuntansi kas merupakan suatu harta kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan barang-barang lain yang dapat segera diuangkan sebesar nilai nominalnya dan dapat digunakan untuk bayar utang dalam jangka pendek. Kas merupakan bagian dari aktiva lancar atau current asset, contohnya seperti uang kertas, uang logam, dan sejenisnya yang dimanfaatkan oleh alat tukar sebagai dasar pengukuran akuntansi. Selanjutnya ada jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas yang pertama itu ada petty cash. Petty cash yang dimaksudkan dalam bentuk uang tunai atau yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua ada kas di bank, di mana uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu dengan jumlah yang relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan atau di bank tersebut. Yang ketiga ada pelaporan kas. Pelaporan kas ini di mana ada beberapa komponen. Yang pertama ada kas equivalence yang disebut dengan setara kas. Yang kedua ada restricted kas atau kas yang khusus membayar kewajiban di masa mendatang yang nilai nominalnya cukup besar. Yang ketiga ada bank overdrafts, yaitu suatu rekening negatif yang terjadi di mana nasabah menulis cek yang melebihi sejumlah dana yang ada di rekeningnya. Mohon maaf di PPT yang saya cantumkan kurang, yaitu ada dua lagi jenis-jenis kas, yaitu ada karakteristik kas dan kategori kas. Yang dimaksud dengan karakteristik itu di sini ada tiga. Yang pertama ada kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, kas bisa digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Yang ketiga ada kas bisa digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Dan yang terakhir ada kategori kas, di mana uang tunai berupa uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain atau mata uang asing. Yang kedua, dalam kategori kas, uang tunai yang tersimpan dalam lembaga keuangan atau bank namun berbentuk giro maupun rekening tabungan. Yang terakhir ada instrumen lainnya atau money order, personal check atau kasir check, dan bank draft. Dan yang terakhir ada akun-akun yang termasuk kas. Di sini ada akun-akun yang termasuk dalam kas dalam akuntansi. Dibedakan untuk penyajian raca, untuk penyajian laporan laba rugi. Akun kelompok neraca terdiri dari aset, utang, ekuitas, atau akun kelompok laba rugi lainnya ada pendapatan, beban usaha, beban yang lain-lainnya. Dalam akun-akun yang termasuk, yang pertama itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset itu kekayaan fisik yang dimiliki perusahaan. Aset terbagi menjadi aset lancar dan tidak lancar. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 2 tentang laporan arus kas pada tanggal 27 Agustus 2014. Pernyataan standar akuntansi keuangan laporan arus kas tujuannya mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan histori dalam kas dan setara kas suatu etintas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode, di mana entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan tersebut.
Selanjutnya ada contoh pencatatan kas kecil. Contoh soalnya, pada sebuah perusahaan PT Angin Ribut yang menyediakan dana kas kecil, terdapat transaksi-transaksi pada bulan Desember 2017 sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal 4 Desember 2017 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta rupiah untuk membentuk kas kecil. Jadi di sini dapat kita lihat dengan metode fluktuasi, atau di mana metode ini dilakukan dengan seperti metode jumlah saldo atau rekening dana kas kecil yang tidak tetap sesuai dengan jumlah pengisian kembali atau sesuai dengan pengeluaran kas kecil. Tadi soalnya ada contoh soalnya ada pada tanggal 4 Desember diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. Pada tanggal 4 bulan 11 2017 pada kolom perkiraan ada dana kas kecil, untuk di debit ada 2 juta, untuk kas di kredit 2 juta. Selanjutnya untuk tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember dibeli tunai alat-alat tulis kantor sebesar 96.000. Pada tanggal 18 Desember 2017 dibayar biaya angkut sebesar 275.000 rupiah. Pada tanggal 19 Desember 2017 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar 150.000 rupiah. Pada tanggal 22 Desember 2017 dibeli alat-alat tunai, alat-alat kantor sebesar 70.000 rupiah. Pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Di sini langsung saja jurnal pada biaya-biaya yang dibeli atau transaksi pengeluaran kas. Yang pertama ada pengeluaran kantor, itu di debit 96.000, lalu biaya pengangkut sebesar 275.000, uang makan 150.000, di debit perlengkapan kantor sebesar 70.000 di debit, dan yang terakhir ada kas, itu di kredit 591.000. Segitu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.